Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Doni Nurhamsyah, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Pada mata kuliah kali ini, kita akan membahas tentang skala pengukuran. Topik yang lebih spesifik yaitu mengenal skala pengukuran data kuantitatif. Teman-teman mahasiswa, sebagai mahasiswa keperawatan khususnya, nanti pasti akan menjumpai terkait dengan sebuah penelitian, yaitu pada saat teman-teman semuanya masuk ke mata kuliah atau ke skripsi di akhir perkuliahan nanti. Nah, tentunya dalam sebuah penelitian kita harus mengenal yang namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam keperawatan khususnya sangat luas kalau kita pelajari semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat mata kuliah yang supaya bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa sekalian, yaitu kita akan berfokus terkait dengan skala pengukuran. Secara umum, data itu ada dua, kuantitatif dan juga kualitatif. Ketika kita berbicara tentang skala pengukuran, pasti kita akan fokus kepada data kuantitatif, ya. Sehingga pada mata kuliah kali ini, gitu ya, kita akan berfokus dengan data kuantitatif. Nah, kita ketahui bersama bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Kemudian, data kuantitatif dapat dianalisis tergantung pada skala pengukurannya. Sesuai dengan topik kita, gitu ya. Biasanya kita sudah sering mengenal, gitu ya. Ada 4 jenis skala pengukuran yang sering kita gunakan dalam penelitian kita, terutama deskripsi ini. Di antaranya adalah data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. 4 skala data dalam kuantitatif ini, ada data nominal, kemudian ordinal dan interval serta rasio. Ini adalah bisa dibilang sebagai sebuah tingkatan, di mana data nominal adalah tingkatan yang paling terendah, kemudian disusul oleh data ordinal di atasnya ada interval, dan yang paling tinggi adalah data rasio. Tentu teman-teman mahasiswa sudah banyak mengenal terkait dengan skala data dalam penelitian ini, terutama dalam kuantitatif, tapi pada kesempatan kali ini mari kita bahas bersama keempat skala pengukuran ini, agar menambah pemahaman kita dalam nanti menyusun skripsi di akhir masa perkuliahan teman-teman mahasiswa semuanya. Yang pertama kita membahas terkait dengan data nominal. Nah, data nominal ini adalah merupakan level terendah seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi dalam skala pengukuran, level yang paling rendah adalah data nominal, di mana skala data nominal ini menampilkan angka itu hanya untuk mengkategorikan saja, ya. Jadi tidak ada pembeda di antara kategorinya, gitu ya. Kemudian beberapa kategori itu tidak lebih baik daripada kategori lainnya, atau kedudukan dari setiap kategori itu adalah sama. Nah, mungkin dari penjelasan ini sebagian dari kita atau seluruh dari kita sudah paham apa yang dimaksud dengan data nominal. Namun, supaya lebih jelas saya memberikan contoh-contoh supaya kita lebih aplikatif dalam memahami data nominal ini. Nah, contoh data nominal yang sering kita gunakan dalam penelitian adalah diantaranya jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin masuk ke data nominal? Ya, jenis kelamin yang kita kenal dalam setiap kuesioner biasanya adalah laki-laki dan juga perempuan, begitu ya. Nah, seperti definisi tadi bahwa pada data nominal kita tidak memberikan perbedaan atau dari setiap kategori itu tidak ada perbedaan. Contoh, laki-laki dan perempuan. Artinya dalam konteks ini laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada yang lebih baik. Maka dari itu kenapa jenis kelamin masuk ke data nominal kategorinya. Kemudian contoh berikutnya adalah budaya. Kita contohkan yang budaya sering kita dengar adalah misalnya Jawa, Sunda, Minang gitu ya. Nah, dalam hal ini kenapa dia masuk ke data nominal? Karena tadi gitu ya. Artinya tidak ada yang lebih baik dari budaya ini. Semuanya sama rata gitu ya, sehingga kita bisa klasifikasikan budaya masuk ke data nominal.
Contoh lainnya adalah agama, sama ya penjelasannya. Kemudian golongan darah, gitu ya, ada A, B, AB, dan juga O, di mana itu tidak ada yang saling mengungguli, gitu ya. Jadi semuanya sama. Sehingga data nominal ini adalah hanya untuk pengkategorian saja, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi di antara pengkategoriannya. Semoga bisa dipahami. Ya, nanti kita akan lihat gitu ya evaluasi dari yang saya berikan nanti ya penugasan kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Berikutnya kita masuk ke yang kedua adalah data ordinal. Nah, data ordinal ini adalah skala yang digunakan ya disusun secara berurutan dari terendah sampai tertinggi. Beda dengan nominal yang tadi hanya sebagai pembeda saja gitu ya. Kalau di ordinal ini dia ada tingkatannya dari rendah sampai ke tinggi, di mana urutan yang disusun antara satu dan yang lainnya itu tidak memiliki jarak yang sama. Perlu digarisbawahi ya. Ordinal memiliki tingkatan, tapi dari setiap tingkatannya itu tidak memiliki jarak yang sama. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya adalah kualitas hidup. Biasanya kualitas hidup diklasifikasikan menjadi kurang baik dan juga baik. Ya, tadi ingat jaraknya tidak sama antara pengkategorian. Biasanya kualitas hidup yang kurang baik itu didefinisikan kurang dari 60 skornya, gitu ya. Kemudian yang dikatakan baik adalah yang lebih dari 60. Nah, jadi 60 itu kan 60 dan juga berarti 40 ya yang baiknya sisanya. Nah, itu yang dikatakan dia tidak sama tingkatannya, gitu ya. Jaraknya tidak sama antara pengkategorian ini. Berikutnya, ada tingkat depresi. Biasanya tingkat depresi itu diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, di mana biasanya yang ringan itu dia ketika skor depresinya kurang dari 50 biasanya, atau kurang dari 40. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman mahasiswa. Nanti silakan kita sesuaikan dengan konsep teori yang kita gunakan, gitu ya. Tergantung kita menggunakan instrumen apa, jadi kita tinggal sesuaikan. Kemudian nanti yang sedang juga dia misalnya 40 sampai 50 gitu ya. Kemudian yang berat nanti 50 sampai misalnya 70 dan yang lebih 70 dia sangat berat misalnya. Nah, dari pengklasifikasian tersebut dia tidak memiliki jarak yang sama sehingga dia kita masukkan ke klasifikasi data ordinal. Kemudian tingkat pengetahuan pun juga sama. Biasanya tingkat pengetahuan yang kurang baik itu dikategorikan ketika skor pengetahuannya itu kurang dari 60 gitu ya. Kemudian yang cukup 60 sampai 70 dan yang baik lebih dari 70. Sehingga tidak ada jarak yang sama antara kategori tingkat pengetahuan ini. Nah, semoga dengan contoh-contoh ini bisa menambah pemahaman teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita berlanjut ke yang berikutnya. Data interval, di mana ini adalah skala data yang ketiga ya, tadi setelah ordinal adalah interval, di mana hasil pengukuran atau penilaian berupa nilai, skor, atau angka, di mana jarak satu dengan lainnya sama. Nah, ini pembeda dengan yang ordinal tadi. Kalau di sini, dia jarak yang satu dengan yang lainnya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut, gitu ya, atau mutlak. Nah, nilai nol absolut itu maksudnya apa sih gitu ya? Kita sering dengar nilai absolut gitu ya, tapi kita kadang tidak paham maksudnya. Jadi nilai absolut itu adalah nol pada data interval itu bukan berarti tidak memiliki makna. Pahami. Nol pada data interval ini bukan berarti tidak memiliki makna. Nanti akan kita contohkan ya. Kemudian data di data interval ini didapat melalui hasil pengukuran atau penilaian. Jadi bukan penjumlahan ya. Kita mengukur gitu ya, menilai, bukan penjumlahan. Itu yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk menambah pemahaman, kita coba lihat ke contohnya. Nah, contoh data interval adalah suhu tubuh atau temperatur ya, di mana suhu tubuh itu pengukuran ya, kita mengukur suhu tubuh kepada pasien, kepada responden gitu ya, bukan menjumlahkan gitu ya. Kemudian dalam suhu tubuh gitu ya, kita tadi lihat di sini bahwa dia bilang nol pada data interval bukan berarti tidak memiliki makna gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya suhu itu nol gitu ya, meskipun tidak ada misalnya suhunya nol, atau misalnya kita bisa bilang bukan suhu tubuh, misalnya suhu udara. Suhu udaranya 0 derajat. Nah, apakah 0 derajat itu tidak memiliki makna? Tentu tidak gitu ya. Jadi suhu udara 0 derajat itu memiliki makna, di mana kondisi udara berarti sangat dingin begitu ya. Jadi 0 di sini gitu ya, yang dikatakan absolut itu dia
bukan berarti tidak memiliki makna. Itu yang perlu dipahami. Kemudian skor tingkat pengetahuan gitu ya. Kalau skor pengetahuannya ini sebagai contoh 0, artinya apa? Kan bukan berarti itu tidak bermakna ya. Jadi maknanya ketika skornya 0 berarti dia pengetahuannya adalah kurang. Nah, itu maknanya, itu maksudnya ya. Kemudian waktu, contoh berikutnya. Kalau waktu itu 00 titik 00 gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman mahasiswa apakah itu tidak bermakna? Oh, tentu tidak, pasti bermakna ya. Jadi 00.00 adalah jam 12 malam gitu ya. Sehingga itulah yang dikatakan bahwa di sini dia nilai absolut itu tadi gitu ya. Jadi 0 pada data interval itu bukan berarti tidak memiliki makna. Itu yang akan membedakan nanti dengan skala data berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke skala data berikutnya. Semoga bisa dipahami. Skala data yang terakhir atau tingkatan yang paling tinggi adalah data rasio gitu ya. Seperti kita lihat di sini adalah tingkat pengukuran yang paling tinggi gitu ya. Kemudian data rasio ini berupa skor ataupun angka. Dia sama dengan interval gitu ya. Nah, jarak data satu dan lainnya sama, masih sama dengan data interval tadi ya. Nah, yang membedakan adalah di sini. Tapi data rasio ini dia memiliki nilai nol absolut gitu ya. Nol absolut maksudnya adalah nol pada data rasio ini menyatakan bahwa data tersebut benar-benar tidak ada. Oke, ini yang membedakan dengan tadi data interval. Kalau interval, nol itu bukan berarti dia tidak ada maksudnya. Nah, pada data rasio, nol ini adalah menyatakan bahwa dia benar-benar tidak ada. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Kemudian, data memiliki semua operasi aritmatika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini juga membedakan dengan data yang interval tadi, di mana kalau interval tadi dia adalah pengukuran, gitu ya, bukan penjumlahan. Sedangkan di rasio, ini adalah dia bisa penjumlahan, bisa pengurangan, gitu ya, bisa perkalian dan juga pembagian. Jadi itu yang membedakan antara interval dan rasio. Karena yang sering terbalik-balik adalah di arah antara interval dan juga rasio. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman mahasiswa semua bisa memahami terkait dengan perbedaan interval dan juga rasio. Nah, di sini adalah contoh data rasio begitu ya. Contohnya adalah berat badan. Di sini misalnya kita dapat mengatakan bahwa seseorang dengan berat 120 kilo itu artinya 2 kali lebih berat dari seseorang yang beratnya 60 kilo. Nah, inilah yang disebut dengan tadi data aritmatika dasar seperti penjumlahan atau pengalian gitu ya. Jadi yang 120 kilo itu pasti 2 kali dari yang beratnya 60 kilo. Itulah yang dimaksud dengan contoh data rasio. Begitu ya. Semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Nanti saya akan mengevaluasi gitu ya pemahaman teman-teman mahasiswa semuanya dari penugasan yang akan saya berikan, yang akan saya kirimkan ke grup WhatsApp teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami tentang tadi 4 skala data pengukuran yang sering kita gunakan dalam karya ilmiah kita, begitu ya. Tentunya nanti teman-teman mahasiswa pasti akan menjumpai yang namanya skripsi di semester menjelang akhir masa studi teman-teman mahasiswa. Nah, ini adalah referensi atau bahan bacaan yang saya gunakan. Barangkali nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari e-book-nya, gitu ya. Bisa mencari e-book dengan 2 sumber ini. Jadi saya membuat informasi tadi terkait dengan skala pengukuran mengacu kepada 2 sumber ini gitu ya. Loisel et al gitu ya, tahun 2011 yang judulnya Canadian Essential of Nursing Research gitu ya. Ini diproduksi oleh Lippincott, William dan Wilkins. Kemudian yang kedua adalah Stommel et al gitu ya, tahun 2014 Statistics for Advanced Practitioners and Health Professionals gitu ya. Ini dari Springer Publishing Company. Nanti silakan teman-teman mahasiswa mencari gitu ya terkait dengan e-book ini supaya bisa lebih memahami, menambah pemahaman teman-teman mahasiswa semuanya. Karena penjelasan yang saya berikan tadi adalah sebuah trigger untuk mahasiswa semuanya lebih memahami terkait dengan skala pengukuran dalam sebuah penelitian. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak video atau penjelasan yang saya berikan terkait dengan mengenal skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami oleh semua teman-teman mahasiswa dan jangan lupa banyak membaca dari berbagai sumber supaya ilmu kita terus bertambah. Begitu. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan untuk berdiskusi di kolom komentar di video ini supaya kita bisa lebih interaktif antara
mahasiswa dan juga dosennya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.